Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nama saya Yudo Dimas Saputra dengan NIM belakang 01 dan rekan saya. Halo semua, nama saya Rangga Nurcahyo dengan NIM akhir 33. Di video ini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang transformasi balikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fungsi Perubahan Kompleks dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kadir MPD. Transformasi balikan bilangan kompleks Z ke W dinyatakan sebagai W sama dengan 1 per Z. Fungsi W sama dengan Fz sama dengan 1 per Z dengan syarat Z tidak sama dengan 0. Dinamakan fungsi kebalikan atau transformasi balikan. Transformasi balikan dinyatakan dalam bentuk koordinat bidang kompleks dan bentuk kutub. Baik, sekarang kita masuk ke pembuktian. Pembuktian pertama yaitu bentuk kartesius. Misalkan Z sama dengan X ditambah Y dan W sama dengan U ditambah IV, maka W sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per X ditambah Y. Nah, karena X ditambah Y merupakan bilangan imajiner, maka kita kalikan dengan konjugatnya untuk menghilangkan bilangan imajiner itu dalam penyebut ini. Berarti kita kalikan dengan konjugatnya yaitu X dikurang Y per X dikurang Y sama dengan X dikurang Y per X ditambah Y dikali X dikurang Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat Y kuadrat. Y kuadrat itu sama dengan negatif 1. Negatif dikali negatif 1 sama dengan 1. Ya, artinya penyebutnya akan berubah menjadi positif, yakni X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita pisahkan bagian real dan imajinernya. Maka menjadi X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka diperoleh U sama dengan U X, Y sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dan V sama dengan V X, Y sama dengan min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau bisa kita tulis menjadi X sama dengan U X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini menjadi persamaan 1. Dan Y sama dengan min V X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini menjadi persamaan 2. Kemudian kita nyatakan X dan Y dalam bentuk U dan V dengan cara U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan X kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan ditambah
Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan sama dengan 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 per U kuadrat ditambah V kuadrat. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh X sama dengan U per U kuadrat ditambah V kuadrat, dan Y sama dengan min V per X kuadrat ditambah U kuadrat ditambah V kuadrat. Jadi transformasi bilangan Z ke W adalah X sama dengan U per U kuadrat ditambah V kuadrat, dan Y sama dengan min V per U kuadrat ditambah V kuadrat. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke pembuktian yang kedua, yaitu bentuk kutub. Pada koordinat kutub diuraikan bahwa untuk Z sama dengan X ditambah IY, di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, diperoleh Z sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta, kita tulis menjadi R cos theta ditambah I sin theta. Cos theta ditambah I sin theta bisa kita tulis menjadi R cis theta. Maka W sama dengan U ditambah IV sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cis theta. Kita buka R cis theta-nya menjadi 1 per R cos theta ditambah I sin theta. Kemudian kita kalikan dengan konjugatnya, yaitu R cos theta min I sin theta per R cos theta min I sin theta. R bisa kita coret. R dibagi R sama dengan 1. 1 dikali R cos theta min I sin theta menjadi menjadi cos theta min I sin theta per R cos theta ditambah I sin theta dikali cos theta min I sin theta menjadi R cos kuadrat theta min I kuadrat sin kuadrat theta. Kita tulis cos theta min I sin theta per R cos kuadrat theta. I kuadrat sama dengan negatif 1. Negatif dikali negatif 1 sama dengan positif. Sin kuadrat theta sama dengan cos theta
min I sin theta per R. Menurut identitas trigonometri, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka R dikali 1 sama dengan cos theta min I sin theta per R. Atau bisa kita tulis ulang menjadi 1 per R cos theta min I sin theta. Sehingga U sama dengan U buka kurung R, theta sama dengan 1 per R cos theta. Ini persamaan pertama. Dan V sama dengan V R, theta sama dengan 1 per R sin theta. Ini menjadi persamaan 2. U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat cos kuadrat theta ditambah 1 per R kuadrat sin kuadrat theta. Sehingga U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat atau R kuadrat sama dengan 1 per U kuadrat ditambah V kuadrat. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh cos theta sama dengan RU dan sin theta sama dengan min RV. Diketahui X sama dengan R cos theta, maka X sama dengan R kuadrat U sama dengan U per U kuadrat tambah V kuadrat, dan Y sama dengan R sin theta, maka Y sama dengan min R kuadrat V sama dengan min V per U kuadrat tambah V kuadrat. Sehingga transformasi balikan bilangan kompleks Z ke W dinyatakan sebagai X sama dengan U per U kuadrat ditambah V kuadrat dan Y sama dengan min V per U kuadrat ditambah V kuadrat. Penjelasan selanjutnya mengenai contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya, Angga. Kepada Angga dipersilakan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas contoh soal transformasi balikan peubah kompleks. Di sini soalnya adalah tentukan peta dari 2x ditambah 3y ditambah 5 sama dengan 0 oleh transformasi W sama dengan 1 per Z. Di sini untuk transformasi peubah kompleks adalah cara untuk memetakan titik-titik pada bidang Z, yaitu X plus IY, kepada bidang W, yaitu U ditambah IV. Di sini untuk yang ada di bidang Z adalah sebuah persamaan garis lurus. Di sini kita akan mencari apabila persamaan garis lurus ini kita transformasi W sama dengan 1 per Z, akan menjadi seperti apa untuk di bidang W-nya. Berikutnya cara menyelesaikan soal ini.
Kita dengan cara menggunakan rumus yang telah kita temukan tadi, yaitu dengan cara mensubstitusi nilai X-nya itu sama dengan U per U kuadrat ditambah V kuadrat, dan untuk nilai Y-nya adalah V min V per U kuadrat ditambah V kuadrat. Dengan begini menghasilkan 2 kali U per U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 3Y, karena Y-nya ini tadi ini menghasilkan 3 kali min V per U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian setelah kita kalikan, ini menghasilkan 2U ditambah U kuadrat ditambah V kuadrat dikurangi 3V per U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan U kuadrat ditambah V kuadrat. Hal ini menghasilkan 2U per U kuadrat ditambah V kuadrat, kita kali dengan U kuadrat ditambah V kuadrat menghasilkan 2U. Kemudian untuk negatif 3V per U kuadrat ditambah V kuadrat, kita kalikan dengan U kuadrat ditambah V kuadrat menghasilkan min 3V. Kemudian untuk positif 5 kali U kuadrat ditambah V kuadrat menghasilkan 5U kuadrat ditambah 5V kuadrat sama dengan, untuk 0 kali U kuadrat tambah V kuadrat itu hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian kita lakukan sifat komutatif supaya setiap variabel yang sama itu berdekatan, menghasilkan 5U kuadrat ditambah 2U ditambah 5V dikurangi 3V sama dengan 0. Kemudian kita akan memfaktorkan nilai ini dengan melengkapi kuadrat, di mana pada saat kita sekolah menengah kita tahu ada bentuk AX kuadrat ditambah BX, itu kuadrat sempurnanya adalah X ditambah B per 2A dikuadratkan dikurangi B per 2A kuadrat. Dengan mensubstitusi nilai ini ke sini menghasilkan untuk U-nya itu adalah U ditambah 2 per 2 kali 5 dikuadratkan dikurangi 2 per 2 kali 5 kuadrat. Kemudian untuk yang V-nya menjadi V ditambah min 3 per 2 kali 5 dikuadratkan dikurangi min 3 per 2 kali 5 kuadrat. Dengan begitu ini menghasilkan U ditambah 2 per 10 U dikuadratkan dikurangi 2 per 10 kuadrat ditambah V min 3 per 10 kuadrat dikurangi min 3 per 10 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan untuk min 2 per 10 dan min negatif 3 per 10 menghasilkan
U ditambah 2/10 bisa kita sederhanakan menjadi 1/5 kuadrat dikurangi 2/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/5, kita kuadratkan menghasilkan 1/25 ditambah V dikurangi 3/10 kuadrat dikurangi min 3/10 kita kuadratkan menghasilkan 9/100. Maaf, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Kemudian kita akan menjumlahkan kedua ruas dengan 1/25 ditambah 9/100. Dengan begitu, hal ini menghasilkan U ditambah 1/5 kuadrat ditambah V min 3/10 dikuadratkan sama dengan 1/25 ditambah 9/100. Kemudian kita menyelesaikan untuk yang ada di ruas kanannya ini menjadi, kita tulis ulang ruas kirinya, U ditambah 1/5 dikuadratkan ditambah V dikurangi 3/10 dikuadratkan. Nah, untuk ruas kanannya 1/25 ditambah 9/100, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 100. 100 dibagi 25 4, maka ini menjadi 4 ditambah 9. Dengan begitu, ini menghasilkan U ditambah 1/5 dikuadratkan ditambah V dikurangi 3/10 dikuadratkan 4 ditambah 9, hasilnya adalah 13/100. Kemudian kalau kita lihat, bentuk ini mirip sekali dengan persamaan umum lingkaran. Supaya ini lebih mirip, kita akan membuat ruas kanannya ini menjadi kuadrat dengan cara kita memanipulasi aljabar menjadi U ditambah 1/5 dikuadratkan ditambah V dikurangi 3/10 dikuadratkan. Nah, untuk memanipulasi aljabarnya, kita dengan cara mengakarkan 13/100 dan kita kuadratkan. Nah, dengan begitu, yang ruas kanannya bisa kita sederhanakan menjadi U ditambah 1/5 dikuadratkan ditambah V min 3/10 dikuadratkan sama dengan, untuk 13 nya tetap kita akarkan menjadi akar 13 per akar 100 dikuadratkan. Dan begitu, ini menghasilkan U ditambah 1/5 dikuadratkan ditambah V dikurangi 3/10 dikuadratkan sama dengan akar 100 ini sama dengan 10, maka menjadi akar 13/10 kuadrat. Nah, dari sini bentuknya ini mirip sekali dengan rumus umum persamaan lingkaran, yaitu X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dimana rumus umum persamaan lingkaran ini adalah persamaan lingkaran dengan pusatnya itu adalah A, B dan jari-jarinya itu adalah R. Nah, kalau kita lihat dari jawaban ini, maka kita dapatkan bentuknya adalah sebuah lingkaran dengan pusat adalah negatif 1/5, 3/10 dengan jari-jarinya adalah akar
13/10. Berikutnya, ini adalah hasil visualisasi di mana kita punya persamaan garis lurus di bidang Z, yaitu 2x ditambah 3y plus 5 sama dengan 0. Kemudian kita transformasi terhadap bidang W dengan W sama dengan 1/Z, menghasilkan sebuah lingkaran dengan pusat min 1,5,3/10 dengan jari-jarinya adalah akar 13/10. Jadi, apabila kita mempunyai persamaan garis lurus di bidang Z, kemudian kita transformasikan dengan transformasi balikan inverse, maka yang akan terjadi adalah sebuah lingkaran yang ada pada bidang W. Sekian pembahasan dari kami mengenai transformasi balikan analisis peubah kompleks. Apabila ada salah kata pengucapan ataupun tulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah buku yang kami gunakan.